Hai teman-teman, kami di sini akan membahas tentang reformasi. Saya Soswi Jagete, Luciana Darmatorianti, dan Remo Sarma. Pengertian dari reformasi. Reformasi merupakan suatu gerakan perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Kronologi masa reformasi. Reformasi terjadi karena adanya krisis moneter pada tahun 1997 yang melanda Asia Tenggara. Salah satunya yang terkena dampak dari krisis moneter tersebut adalah negara kita sendiri, Indonesia. Yang dimana dolar naik dari 1 dolarnya 2.500 jadi 15.000, yang membuat masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintah. Krisis legitimasi. Setelah krisis legitimasi tersebut, Indonesia mengadakan pemilu, di mana pada saat itu Soeharto dipilih Golkar untuk lanjut presiden tahun 1998 sampai dengan 2003. Dan pada pilpres itu, Soeharto menang lagi. Atas kemenangan Soeharto, mahasiswa pun pada demo karena mengetahui bahwa Soeharto adalah pemimpin yang tidak becus dan menuntut 6 agenda reformasi, yaitu adil Soeharto, amandemen UUD 1995, hapus difungsi ABRI, otonomi daerah seluas-luasnya, supremasi hukum, dan pemerintahan yang bersih dari KKN. Dari 6 agenda reformasi itu, mahasiswa demo di mana-mana. Dan pada saat itulah tragedi Trisakti terjadi. Tragedi Trisakti terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 dan menewaskan 4 mahasiswa, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawansi, dan Heri Hertanto. Akibat dari tragedi tersebut, terjadilah kerusuhan dan penjarahan di kota-kota besar di Indonesia pada tanggal 12 Mei sampai dengan 13 Mei 1998. Kemudian, pada tanggal 18 Mei sampai dengan 20 Mei 1998, gedung DPR MPR diduduki atau dikuasai oleh para mahasiswa. Ini diakibatkan oleh mahasiswa yang sangat banyak jumlahnya dan memukul mundur aparat-aparat hukum yang berada di dalamnya. Dan akhirnya, di mana hari yang ditunggu-tunggu para mahasiswa pun terjadi. Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 9:05, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden tahun 1998 sampai dengan 2003. Setelah pengunduran diri sebagai presiden, adapun penggantinya, ia diganti oleh wakil presidennya sendiri, yaitu Bapak B.J. Habibie. Selanjutnya masuk pada pelaksanaan era reformasi. Berikut beberapa presiden pada era reformasi. Yang pertama, B.J. Habibie periode 1998 sampai dengan 1999. Yang kedua, Abdul Rahman Wahid periode 1999 sampai dengan 2001. Yang ketiga, Megawati Soekarno Putri periode 2001 sampai dengan 2004. Yang keempat, Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004 sampai dengan 2014. Dan terakhir yaitu Bapak Joko Widodo sejak 2014 sampai dengan sekarang. Reformasi Indonesia. Pada reformasi ini, pemerintah yang baru melakukan reformasi di segala bidang, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Pertama, pada masa B.J. Habibie, kebijakan-kebijakan yang dilakukannya yaitu 1. Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. 2. Menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1958 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Tidak seperti pada zaman Pak Harto, pendapat tidak bisa disampaikan atau diungkapkan. Ketiga, menetapkan 12 ketetapan MPR, dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi. Di antaranya itu pembatasan masa presiden, serta amandemen dan lain sebagainya. Selanjutnya keempat, yaitu membebaskan para tahanan politik masa Orde Baru. Kelima, melanjutkan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN. Keenam, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar, hingga akhirnya dolar yang asalnya 15.000 jadi turun di bawah 10.000 saja. Ketujuh, mengadakan jajak pendapat bagi warga Timur-Timur atau referendum untuk memilih merdeka atau masih menjadi bagian dari Indonesia. Terakhir, pelaksanaan pemilu 7 Juli 1999
diikuti 48 partai dari 141 partai yang mendaftar. Hasil pemilu, PDIP menjadi juara 1, kedua Golkar, ketiga PKB, keempat P3, kelima PAN. Lanjut, kedua yaitu masa Abdurrahman Wahid. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan yaitu antara lain 1. Membentuk Kabinet Persatuan Nasional. 2. Memisahkan TNI dengan polisi. 3. Penghapusan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. 4. Menyetujui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua dan menyetujui pengibaran bendera bintang kejora sebagai bendera Papua. 5. Memberlakukan Dekret Presiden tanggal 23 Juli 2001 yang berisi pembubaran MPR-DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun, dan pembekuan Partai Golkar. Namun ditolak oleh Angkatan Perang kita. 6. Menggalakkan toleransi. Terakhir yaitu Bapak Gus Dur terlibat dalam skandal Brunei-Gate dan Bulu-Gate, yang akhirnya itu membuat Pak Gus Dur dilengsarkan dari kepemimpinannya dia sehingga digantikan oleh Ibu Megawati. Tapi kata Pak Gus Dur paling keren ketika ada anak buahnya dan teman-temannya mau membantu melawan. Kata Pak Gus Dur, tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Widih, keren banget Pak Gus Dur. Lanjut, ketiga yaitu pada masa Ibu Megawati. Yap, kebijakan-kebijakan yang diterapkannya yaitu 1. Membentuk kabinet gotong royong. 2. Pembentukan KPK. 3. Privatisasi BUMN. 4. Penundaan pembayaran utang dan mengakhiri kerjasama dengan IMF. 5. Otonomi khusus Aceh dan Papua. 6. Menaikkan pendapat per kapita. 7. Pemilu 2004 yang diikuti 24 parpol pemilihan anggota legislatif tanggal 5 April 2004 yang dimenangkan oleh Partai Golkar. Selanjutnya, keempat, masa SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, kebijakan pertama namanya itu membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Ada 2 jilid ya, jilid 1 dan jilid 2. Kemudian mengkonversikan minyak tanah ke gas, di mana masyarakat menggunakan gas, tidak lagi menggunakan minyak tanah. Lanjut, yaitu dana pendidikan dinaikkan 20% dari APBN. Makanya sekolah-sekolah yang 9 tahun ya minimalnya pada gratis, mau di Jakarta maupun di daerah-daerah lain. Yang sampai SMA pun gratis. Kemudian juga dia membuat kesepakatan perdamaian antara RI dan GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dan juga melunasi utang terhadap IMF dengan 2 tahap, dan mengganti subsidi kenaikan BBM dengan BLT, dengan dana langsung tunai atau bantuan tunai, dan juga BLSM atau bantuan langsung sementara masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya dia melakukan juga bailout Bank Santuri, jadi kasih dana talangan buat Bank Santuri, buat bank bangkrut dianggap sebagai hal yang salah. Maksudnya salah bagaimana? Jadi skandal sampai sekarang belum selesai. Dan kemudian pemilu legislatif 9 April 2009 diikuti 34 parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh. Jadi pertama kali ada parpol lokal pas zamannya si SBY ini. Dan kemudian dilakukan Pilpres yang kedua 8 Juli 2009 dengan kandidatnya Mega dan Prabowo, JK Wiranto, dan terakhir SBY Budiono, dan akhirnya memenangkan pemilihannya. Pemilu 2014 ini SBY nggak ikut lagi, hanya partainya doang yang ikut. Nah, yang menang partai adalah PDIP. Dan yang kelima yaitu Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi mulailah membentuk sebuah kabinet kerja di tahun 2014 sampai 2019. Dan kemudian ia membentuk Kabinet Indonesia
maju 2014 sampai 2019. Nah, kemudian apa yang dia lakukan kita nggak tahu, masih banyak yang harus dia lakukan. Baik, sekian dari masa reformasi yang diawali dari 1998 dan kita tidak tahu berakhirnya kapan. Intinya itulah reformasi Indonesia. Kiranya pada masa reformasi yang berlanjut sampai sekarang kita dapat memanfaatkannya. Yuk, kami pamit. Terima kasih. Yahoo!